pada video kali ini, kita masih dalam materi penyetaraan reaksi redoks, metode setengah reaksi atau ion elektron, kan tetapi ini untuk reaksi bentuk molekul. Dalam menyetarakan reaksi bentuk molekul, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, buatkan reaksi ionisasinya terlebih dahulu. Kemudian, ambil ion atau senyawa yang biloksnya berubah. Kemudian setarakan seperti pada reaksi ion. Ada video sebelumnya ya, dengan trik 4S atom OK. Mana yang pertama itu yang harus disamakan adalah atom yang biloksnya berubah. Kemudian samakan oksigen dengan menambahkan H2O pada ruas yang kurang O-nya. Kemudian samakan H dengan menambahkan H+ di tempat atau di ruas yang kurang H-nya. Kemudian samakan muatan dengan menambahkan elektron pada muatan yang lebih besar atau pada ruas yang memiliki muatan lebih besar. Nah, perlu diingat bahwa untuk suasana basa itu langkahnya sama dengan suasana asam, akan tetapi ditambahkan dengan langkah dibasahkan, di mana OH- ditambahkan sebanyak H+ yang ada. Terakhir, kembalikan ke bentuk molekulnya. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan contoh berikut. Pada reaksi K2Cr2O7 tambah HCl menghasilkan KCl tambah CrCl3 tambah Cl2 tambah H2O. Nah, langkah pertama tadi kan kita harus membuatkan reaksi ionisasinya. Untuk reaksi ionisasinya, maka yang perlu kalian perhatikan itu adalah fasenya terlebih dahulu. Di sini maksudnya, coba dilihat ini fasenya aki. Kemudian ini juga aki. Nah, atau aquos. Yang bisa dibuatkan reaksi ionisasinya adalah yang berfase aquos atau aqua. Sementara untuk gas, liquid, dan padatan atau solid itu tidak dibuatkan reaksi ionisasinya. Maka kalau kita buatkan reaksi ionisasinya akan seperti misalnya ini pada K2Cr2O7 itu akan menghasilkan 2K+ dan Cr2O7 2-. Sementara HCl itu H+ dan Cl-. KCl, K+ dan Cl-, kemudian Cl3 itu jadi Cr3+ dan 3Cl-. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat reaksi ionisasinya. Kemudian kita ambil ion atau senyawa yang biloksnya berubah. Masih ingat pada aturan sebelumnya itu bahwa golongan 1A, golongan 2A, H dan O itu jarang berubah bilangan oksidasinya. Sehingga yang mungkin berubah bilangan oksidasinya di sini adalah Cr dan Cl. Sementara K, H itu tidak berubah bilangan oksidasinya karena termasuk dalam golongan 1A dan hidrogen. Langkah berikutnya itu sama seperti pada reaksi ionisasi, karena ini adalah metode setengah reaksi, maka reaksi akan dibuat menjadi dua bagian setengah reaksi, yaitu Cr2O7 2- menghasilkan Cr3+, dan Cl- menghasilkan Cl2. Kita ikuti trik 4S atom OK. Untuk reaksi yang pertama, samakan atom yang biloksnya berubah. Berarti di sini yang dimaksudkan itu adalah Cr. Nah, kita lihat Cr di sebelah kiri itu ada 2, sementara di sebelah kanan itu hanya 1, sehingga kita perlu menambahkan koefisien untuk Cr3+, sehingga jumlah Cr di kiri dan kanan sama. Nah, kita tambahkan 2 di depan Cr3+. Berikutnya adalah samakan atom oksigennya dengan menambahkan H2O di tempat yang kurang O-nya. Nah, di sebelah kiri,
itu jumlah O-nya itu adalah 7. Di sebelah kiri jumlah O-nya ada 7, sementara di sebelah kanan itu tidak mempunyai O. Sehingga di sebelah kanan, di ruas kanan itu kekurangan 7 atom oksigen. Maka ditambahkan 7H2O untuk menyamakan atom oksigen dengan yang ada di ruas kiri. Berikutnya adalah samakan hidrogennya dengan menambahkan H+ di tempat yang kurang hidrogennya. Nah, di sebelah kanan itu memiliki 7 kali 2 atau 14 hidrogen, sementara di sebelah kiri itu tidak memiliki atom hidrogen. Maka di sebelah kiri itu kekurangan 14 atom hidrogen sehingga ditambahkan 14H+. Berikutnya adalah samakan muatan dengan menambahkan elektron di sisi yang muatannya lebih positif. Nah, yang ini kan muatannya 14. Sementara yang ini adalah min 2. Yang ini 2 dikali plus 3 berarti plus 6 atau 6. Yang ini adalah 0. Nah, berarti di ruas kiri jumlah muatannya adalah 12, sementara di sebelah kanan itu jumlah muatannya 6. Maka antara ruas kiri dan ruas kanan itu terdapat selisih 6 muatan, sehingga kita tambahkan muatan. Untuk menyamakan muatannya, kita tambahkan elektron di sisi yang muatannya lebih besar. Artinya, kita menambahkannya di sisi sebelah kiri atau di ruas sebelah kiri untuk menyamakan muatan. Untuk reaksi berikutnya, Cl- menghasilkan Cl2. Kita samakan atom atau atom yang memiliki biloxnya berubah. Kita samakan atom yang biloxnya berubah. Berarti di sini adalah Cl. Cl di sebelah kiri itu ada 1, sementara di sebelah kanan itu ada 2. Artinya tidak sama. Berarti kita harus menambahkan 2 di ruas kiri. Kita harus menambahkan 2 di ruas kiri sehingga jumlah Cl di ruas kiri dan kanan itu sama. Nah, untuk reaksi yang kedua ini kita tidak perlu menyamakan oksigen dan hidrogen karena masing-masing di ruas kiri dan kanan itu tidak terdapat oksigen dan juga tidak terdapat hidrogen. Yang perlu kita samakan yang terakhir itu adalah muatannya. Nah, di sebelah kiri ini muatannya min 2. Sementara di sebelah kanan itu muatannya 0. Sehingga terdapat selisih 2 muatan antara ruas kiri dan ruas kanan, di mana ruas kanan itu muatannya lebih positif atau lebih besar, sehingga elektron ditambahkan di ruas kanan. Sebanyak selisihnya yaitu 2 elektron. Terdapat perbedaan jumlah elektron untuk reaksi atas dan reaksi yang di bawah. Yang di atas ini elektronnya 6, sementara yang di bawah itu hanya 2. Nah, untuk menyamakannya, itu kita perlu mengalihkan dengan angka tertentu, dan angka itu harus yang paling sederhana. Nah, untuk 6 dan 2 ini, yang atas kita kalikan 1, sementara yang bawah kita kalikan 3. Sehingga reaksi yang atas itu semua koefisiennya dikalikan 1, dan reaksi yang bawah semua koefisiennya dikalikan 3. Maka setelah dikalikan itu reaksinya akan menjadi 6 elektron tambah 14H+ tambah Cr2O7 2- menghasilkan 2Cr3+ tambah 7H2O. Sementara reaksi yang di bawah itu menjadi 6Cl- tambah 3Cl2 tambah 6 elektron. Nah, masih ingat di video sebelumnya, kita akan mengeliminasi yang sama.
Di sini yang sama adalah 6 elektron, maka ini kita eliminasi. Selain ini tidak ada lagi yang sama, maka reaksi ini kita jumlahkan menjadi Cr2O7 2- tambah 14H+ tambah 6 Cl- menghasilkan 2Cr3+ tambah 7H2O tambah 3Cl2. Nah, karena ini adalah reaksi molekul, maka harus kita kembalikan ke bentuk molekulnya, atau seperti pada soal tadi di atas ya. Nah, kita lihat di sini, untuk K2 komponen K2Cr2O7, berarti koefisiennya itu akan mengikuti Cr2O7 2-. Sementara untuk HCl, berarti kita harus menggabungkan 14 HCl tambah 6 Cl-. Nah, kita akan ambil yang koefisiennya lebih besar. Jadi ini kita gabungkan menjadi HCl dan kita mengambil koefisien yang lebih besar. Artinya nanti ke bawah itu akan jadi 14 HCl. Sementara CrCl3 itu akan mengikuti koefisien dari Cr3+, berarti nanti koefisiennya 2, kemudian ada 7H2O dan 3Cl2. Nah, bagaimana dengan KCl? KCl, karena di sebelah kiri yang ada K itu, atau yang ada atom K itu adalah K2Cr2O7, maka karena di sini jadinya adalah K2Cr2O7, maka KCl itu yang di ruas kanan itu akan mengikuti K yang ada di sebelah kiri. Nah, di sini K-nya ada 2, maka di sini nanti akan menjadi 2 KCl. Sehingga reaksi yang dihasilkan adalah setelah dikembalikan ke dalam bentuk molekulnya itu adalah K2Cr2O7 tambah 14 HCl menghasilkan 2 KCl tambah 2 Cl3 tambah 3Cl2 tambah 7H2O. Ingat tadi ya, KCl-nya itu mengikuti dari K2Cr2O7 karena itu satu-satunya yang ada K-nya. Nah, sekarang kita lihat apakah reaksi ini sudah setara. K di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan juga ada 2. Cr di sebelah kiri itu ada 2, di sebelah kanan juga ada 2. Kemudian O di sebelah kiri itu ada 7, di sebelah kanan juga ada 7. H di sebelah kiri itu ada 14, di sebelah kanan itu ada 14. Cl di sebelah kiri ada 14, sementara di sebelah kanan itu ada 2, tambah 6, 8, tambah 6, 2, tambah 6, 8, tambah 6, 14. Jadi sama ya. Sudah sama semua sehingga reaksi ini sudah setara. Untuk reaksi bentuk molekul, itu selain bisa disetarakan dengan cara yang tadi, juga bisa disetarakan dengan cara aljabar. Untuk mempermantap dalam menyetarakan reaksi bentuk molekul dengan metode setengah reaksi, silakan kalian berlatih dengan soal berikut. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat.